Halo cu, ketemu lagi dengan saya, Opaji, pria Indohoy, masa kini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview film penuh aksi dari India berjudul Hero Panti, di mana pemeran film ini adalah Tiger Shroff dan disutradarai oleh Ahmed Khan. Seperti apa alur ceritanya? Jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Simak dan tonton videonya sampai habis. Yuk, cuy! Konflik dimulai saat seorang pria bernama Laila mengumpulkan orang-orangnya lalu merencanakan kejahatan untuk meretas semua akun bank di India. Dengan otak liciknya, dia selalu berada 10 langkah di depan sehingga sulit untuk menangkapnya. Lalu muncullah seorang pria bernama Bablu, seorang hacker yang jenius. Saat ini dia sedang menyamar dan menyembunyikan identitasnya, hingga dia bertemu secara tidak sengaja dengan gadis seksi bernama Inaya yang mengenal dirinya. Inaya lalu menghampiri Bablu. Bablu yang tidak ingin identitasnya ketahuan langsung menuju ke rumah dengan sepedanya. Sesampainya di rumah, dia langsung merusak dinding rumahnya, tempat dia menyembunyikan sebuah ponsel yang jadul. Dia langsung menelpon orang yang bernama Pak Khan. Namun, bukan Pak Khan yang mengangkatnya. Orang itu mengaku sebagai arsitek baru. Orang itu menanyakan kode Bablu, tapi dia sempat ragu untuk menjawab. Bablu pun memberitahu permasalahannya tanpa merasa curiga. 2 tahun yang lalu, Bablu yang seorang hacker hebat ditawari pekerjaan oleh Pak Khan untuk membantu negaranya. Bablu pun mengiyakan tugas tersebut. Memulai rencananya dengan mendekati Inaya yang saat itu sedang berkelahi dengan pacarnya. Inaya yang melihat Bablu ingin membuat pacarnya pergi dengan mencoba untuk mencium Bablu. Rencananya pun berhasil dan pria itu langsung pergi. Inaya berkata kalau Bablu beruntung telah dicium olehnya dan memberinya uang sebagai bayaran. Bablu yang tidak terima menarik tangan Inaya dan balas menciumnya dengan mesra. Lalu mengembalikan uang Inaya dengan tambahan koin sebagai tip. Inaya yang terpesona terus-terusan mengikuti Bablu dan mereka menjadi dekat. Inaya mengajak Bablu ke sebuah pesta dan mengenalkan Bablu kepada kakaknya, Laila. Laila mengajak Bablu untuk minum berdua, lalu mengatakan kalau dia sudah tahu rencana Bablu. Dia pun tertegun saat mendengarnya. Kembali ke masa sekarang. Seorang pria besar mendatangi rumah Bablu dan mengatakan kalau dia adalah utusan arsitek. Tanpa rasa curiga, Bablu pun membiarkannya masuk. Sementara dia akan mengepak barang-barangnya. Saat membelakangi pria tersebut, dia membidik Bablu dengan senjatanya. Untung saja, Inaya yang masih penasaran apakah dia Bablu yang Inaya kenal, tiba dan langsung memukul pria itu dengan ban hingga pingsan. Setelah sadar, pria itu berusaha untuk membunuh Bablu. Dengan sebatang kayu, pria itu mencoba memukul Bablu. Untung saja, dia jago menghindar. Pantang menyerah, pria itu langsung menghujani tembakan ke arah Bablu dan Inaya. Tapi berhasil dihindari dengan baik. Hingga Bablu yang berusaha kabur lewat jendela terkena tembakan di bokongnya. Dengan mobil Inaya, dia lalu membantu Bablu untuk kabur. Tiba di apartemen Inaya dengan pakaian yang seksi, dia mengajak Bablu untuk minum. Tapi tiba-tiba disiram oleh Inaya. Dia marah karena tiba-tiba menghilang dan meninggalkannya. Seseorang mengetuk pintu yang dikira Inaya adalah dokter untuk mengeluarkan peluru dari bokong Bablu.
Saat dibuka, ternyata dia adalah pria yang sebelumnya ingin membunuh Bablo. Mereka berdua pun berlari untuk menghindari peluru orang itu yang menembaki mereka dengan brutal. Mereka pun berhasil kabur dan tiba di parkiran. Seperti tidak memberikan Bablo istirahat, deretan mobil mewah berusaha untuk menabraknya. Bablo berusaha menghindar. Dengan bantuan Inaya, dia berhasil menghindari mobil tersebut. Hingga mereka berdua dikepung. Inaya yang tidak mempunyai urusan dengan mereka mencoba keluar, tapi ditampar oleh pria besar itu. Bablo marah lalu melempar mereka satu persatu. Menghindari pukulan dari mereka, menendang dan bergelantungan dengan gaya yang sangat keren. Dengan kemampuannya, Bablo membuat mobil orang-orang itu saling bertubrukan dan kabur setelahnya. Bablo dan Inaya lalu mengunjungi dokter langganan Bablo karena tidak memungkinkan untuk ke rumah sakit. Bukannya dokter langganan Bablo, tapi seorang dokter seksi bernama Julia. Dokter lalu menyuruh Bablo untuk membuka celananya. Dengan segera dia membuka celananya lalu membaringkan diri di ranjang. Melihat itu, Inaya merasa cemburu. Dokter pun mengambil peluru sedangkan Inaya pingsan karena melihat darah. Inaya yang sudah sadar menghampiri Bablo di sebuah pesta. Bablo ternyata diikuti oleh orang suruhan Laila. Mereka pun kabur menggunakan kereta. Kereta yang mereka naiki tiba-tiba saja meledak. Orang-orang pun panik, lalu sebuah mobil menerobos masuk ke dalam kereta. Seorang laki-laki lalu menghajar Bablo, tapi dengan mudah dia lempar keluar jendela. Orang suruhan Laila telah bersiap di luar kereta. Mereka mengetahui lokasi Bablo karena di tas Inaya terdapat sebuah GPS. Bablo telah mengetahuinya dan memang sengaja memancing mereka. Dengan aksi yang luar biasa, Bablo menghajar dan menendang semuanya hingga terkapar satu persatu tak berdaya. Hingga Inaya menghalangi orang yang berusaha menembak Bablo. Orang itu pun tak segan untuk membunuh Inaya juga. Bablo lalu mengeluarkan pisau dan berkata juga akan bantu untuk membunuh Inaya. Tiba-tiba orang itu tertembak tepat di kepala dan pelakunya adalah Laila, kakak Inaya. Dia marah karena akan membunuh adik satu-satunya. Bablo tiba-tiba dipukul kepalanya hingga pingsan. Saat sadar, dia sudah terikat di sebuah truk. Laila melemparkan pisau ke arah Bablo, tapi untung saja tidak kena. Laila menyuruh anak buahnya melepaskan ikatan Bablo, lalu melemparkan sesuatu yang ternyata adalah kunci granat dan berlalu pergi. Bablo telah berdiri dekat dengan granat. Kemudian granat pun meledak. Untung saja dia selamat. Laila yang mengira Bablo telah mati membuat pemakaman untuknya dan melanjutkan rencananya untuk meretas akun bank orang-orang pada tanggal 31 Maret. Bablo memperhatikan Inaya yang sedih dari kejauhan. Dia lalu mengejutkan Inaya dengan kehadirannya. Tiba-tiba menciumnya. Inaya yang terkejut sempat terdiam lalu lanjut memarahi Bablo. Bablo langsung menutup mulutnya dan memberitahu tentang masa lalu kakaknya dan rencananya saat ini. Di masa lalu, Inaya yang dulu mengenalkan Bablo kepada kakaknya telah mengetahui kalau dia adalah orang suruhan dari Pak Kan. Laila pun memaksa Bablo untuk meretas sistem keamanan sebuah bank dalam waktu 10 detik sambil menodongkan senjata padanya.
Bablo pun berhasil. Laila langsung menawarinya kerjasama dan akan memberikan uang, rumah, mobil, apapun yang diinginkan Bablo. Bablo yang tergiur langsung menerima tawaran itu. Suatu hari saat Bablo dan Inaya ingin membeli sebuah mobil, tiba-tiba saja datang orang-orang tak dikenal dan memukuli Bablo. Mereka menanyakan tentang Laila, tapi Bablo tidak memberikan informasi sedikit pun. Ternyata itu adalah suruhan Laila untuk mengetes kesetiaan Bablo. Dia pun lolos dan resmi bekerja sama dengan Laila. Bablo yang memulai kejahatannya menyediakan sebuah aplikasi yang menarik agar orang-orang mengunduhnya sehingga dia bisa mencuri data orang-orang. Dia pun memperoleh banyak uang dari meretas dan mengadakan sebuah pesta. Saat pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan Pak Kan dan memperingatkan tentang kejahatannya. Bablo lalu menawari Pak Kan untuk ikut bergabung, tapi ditolak mentah-mentah olehnya. Hingga dia bertemu dengan seorang wanita tua yang terlilit utang bank. Ibu itu menceritakan karena kesalahan sistem, dia pun harus membayar utang yang sebenarnya tidak dia gunakan. Bablo pun menyadari kalau ini adalah kesalahannya. Karena merasa bersalah, dia membayar utang ibu itu dan memintanya untuk dijadikan anak agar bisa menebus kesalahannya. Dia pun bertobat karena sempat berpaling dari kebaikan. Untuk menggagalkan usaha Laila, dia menuju lab dan mengenkripsi data yang selama ini dia hack ke flash disk. Tak lama kemudian, orang-orang Laila mengetahui kebocoran informasi yang dilakukan Bablo dan menyuruh penjaga untuk menahannya. Aparat polisi termasuk Kan datang tepat waktu dan Bablo pun kabur dengan mudah. Semua bawahan Laila pun ikut terseret dalam kasus itu dan langsung ditahan oleh polisi. Bablo pun hidup damai dengan keluarga barunya, meski dulu harus meninggalkan Inaya. Namun saat ini Laila telah mempunyai taktik baru untuk tetap menjalankan rencananya. Laila mempunyai 3 otak yang melatar belakangi kejahatannya. Mereka berada di Cina, Mesir, dan Rusia. Dan Bablo akan membunuh mereka terlebih dahulu. Bablo yang tangguh menghadapi para penjahat sendirian. Dia membunuh satu persatu bawahan Laila beserta anak buahnya. Laila yang kesal mencoba mengatur siasat dengan memanfaatkan ibu angkat Bablo. Anak buahnya datang untuk menjemput ibu Bablo di bandara dan membawanya ke kediaman Laila. Bablo yang kini selalu didampingi Inaya terpaksa mengikuti perintah Laila. Saat tiba di kediaman Laila, untung saja ibunya tidak terluka sedikit pun. Ibu Bablo yang sama sekali tidak mengetahui masalah, lalu dihipnotis oleh Laila hingga dia tertidur pulas. Bablo yang awalnya menunjukkan kesedihannya, tiba-tiba tertawa karena tidak harus berpura-pura lagi di depan ibunya dan langsung mengajar anak buah Laila. Laila menunjukkan kepada Bablo kalau dalam 5 menit dia bisa berhasil meretas akun orang-orang. Bablo pun mencoba menghentikannya, tapi terhalang oleh kaca. Laila dengan banyak tipuan sulapnya memberikan Bablo 3 tahap untuk dilewati agar bisa menggagalkan rencananya itu. Tahap pertama, dia harus menghadapi musuh dengan setelan ninja dan pedangnya yang tajam. Bablo berusaha untuk menghindari pedang tersebut, tapi terkena di bagian lehernya. Bablo mengira dirinya sudah kalah, tapi itu hanyalah hologram. Laila tertawa karena Bablo gagal di tahap pertama. Tahap kedua dengan papan dan pion catur yang besar. Bablo tertabrak berkali-kali dan juga
gagal di tahap kedua. Di tahap terakhir, sebuah ruangan yang luas dipenuhi dengan tirai yang lebar. Anak buah Layla dengan pedangnya berusaha membunuh Bablo. Bablo tetap berjuang tanpa senjata dan hanya mengandalkan kekuatannya berhasil memberantas anak buah Layla. Waktu sebelum aktivasi tersisa sedikit lagi, Bablo berusaha memecahkan teka-teki tersebut. Di 30 detik terakhir, Bablo berhasil menemukan Layla dan komputernya, tapi dihadang oleh anak buahnya. Dengan mudah, Bablo membuat mereka terkapar tak berdaya. Bablo lalu menghajar Layla habis-habisan hingga berdarah. Hingga di 5 detik terakhir tidak bisa menggagalkan rencananya. Layla pun senang karena mengira misinya telah berhasil. Tapi Bablo yang pintar berhasil menipu dan menggagalkan peretasannya saat berkelahi dengan anak buah Layla. Layla pun marah dan mengamuk, tapi tidak bisa melawan. Bablo pun memborgolnya lalu meninggalkan kunci granat. Bablo, Inaya, dan ibunya pun berlalu meninggalkan Layla sendirian. Bablo yang berhasil menyelamatkan banyak akun orang-orang India pun menjadi akhir dari cerita film ini. Oke, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.